Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ketika itu di Bani Thaqifah di Madinah, ya, sampingnya Masjid Nabawi, terjadilah peristiwa besar, dialog siapa yang akan ditunjuk menjadi khalifah dan dibaiat untuk menjadi khalifah di kala itu. Maka ketika itu Umar bin Khattab menyodorkan tangannya kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan berkata, "Aku bersumpah setia menjadikan engkau sebagai khalifah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna kulli ummatin aminan wa inna aminan li hadhihi al-ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah." Dalam hadis Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya masing-masing umat ini ada orang yang terpercaya, dan orang yang dipercaya pada umat ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah menjawab, "Aku tidak mau mendahului orang yang pernah menggantikan Rasulullah sebagai imam dalam salat di saat Rasulullah masih hidup." Jadi ada peristiwa Rasulullah masih hidup, kemudian Rasulullah menunjuk seorang sahabat untuk menggantikan beliau sebagai imam. Sahabat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah hidup kita mentaatinya, maka hendaklah walaupun Rasulullah sudah meninggal dunia, kita tetap mentaatinya. Artinya tetap jadikan Abu Bakar sebagai imam walaupun Rasulullah sudah meninggal dunia. Setuju Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai akhirnya ketika itu terjadilah peristiwa di mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ditunjuk dan dibaiat oleh kaum muslimin sebagai khalifah pertama setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Rijal Hawla Rasul disebutkan di mana Abu Ubaidah ibn al-Jarrah mengikuti pertempuran bersama Rasulullah, dan di beberapa kesempatan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini dipercaya menjadi seorang panglima. Sampai di masa Khalifah Umar ibn Khattab, beliau ditunjuk dan dipercaya oleh Khalifah Umar dan kaum muslimin menjadi khalifah untuk menyerang kaum Syam yang ketika itu hendak memusuhi dan memerangi kaum muslimin. Dalam peperangan itu akhirnya kaum muslimin menang, dan Khalifah Umar ibn Khattab langsung menunjuk beliau sebagai gubernur Syam ketika itu. Di antara masa-masa itu berkunjunglah Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah menuju Syam. Sampai di Syam disambut dengan begitu haru oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah langsung membawa dan meladeni Khalifah Umar ke rumah beliau sendiri. Disampaikan oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika berada di rumahnya, "Aku tak menemui benda apapun di rumah panglima perang ini, di rumah gubernur Syam ini, kecuali hanya sebuah pedang, perisai, bejana untuk makan, kemudian ada tempat minum dari kulit, dan seekor onta." Khalifah Umar bin Khattab menangis dan berkata, "Wahai saudaraku Abu Ubaidah, apa yang terjadi? Bukankah engkau seorang gubernur? Bukankah engkau seorang panglima perang?" Abu Ubaidah dengan santunnya menjawab dan ketawaduannya, "Wahai khalifah, inilah yang bisa mengantarkanku menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala." Khalifah Umar pun menjawab dalam kitab Syiar A'lamin Nubala diceritakan jawaban beliau, "Wahai saudaraku Abu Ubaidah, dunia telah mengubah kami. Dunia telah mengubah kami semuanya selain Anda, wahai Abu Ubaidah." Kata Umar bin Khattab, dunia sudah mengubah kami semuanya kecuali Anda. Anda tak mengubah kami, selalu mengingatkan kami bahwa tujuan utama dari rizki yang Allah limpahkan kepada kita adalah mengumpulkan pundi-pundi pahala di sisi Allah
untuk kebaikan kita kelak di akhirat sebagai tempat yang kekal dan abadi.